Sebentar, terkoneksi sama YouTube. Yeay, semangat. Terima kasih. Oke, in 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robi ayahdurun robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Dialog Positif Family, keluarga besar Dialog Positif. Selamat datang di Dialog Positif episode 80. Yeay, hari ini 80. Nggak kerasa 20 episode lagi. Wah, 100 ya, kita punya 3 digit episode nih. Oke. Seperti biasa setiap malam kita hadir Senin sampai Jumat 19.30 di channel yang sama, di link yang sama. Aku mau cek dulu nih yang baru pertama kali hadir di Dialog Positif sekarang banget malam hari ini, boleh nggak chat aku atau saya gitu. Nah, selamat datang yang baru pertama kali hadir di Dialog Positif, selamat datang di keluarga besar Dialog Positif, keluarga besar yang selalu berbahagia, keluarga besar yang selalu memberikan cahaya dan selalu berbagi energi positif. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial luar biasa nih. Dia arrange schedule-nya juga luar biasa ya, tapi bersyukur Pak Wayan, terima kasih tak terhingga Bapak berkenan untuk hadir di Dialog Positif. Yang malam hari ini kita akan chit-chat mengenai menyelami kesadaran jiwa. Wah, jadi dulu sama Pak Wayan tuh, jadi Dialog Positif tuh pernah offline, terus kita pindah ke WhatsApp group. Nah, Pak Wayan itu di WhatsApp group dulu, wah itu paling asik tuh kalau Pak Wayan lagi ngisi di WhatsApp group, kita semua seru gitu ya. Cuman waktu itu pegel aja jarinya karena waktu itu belum ada sih, waktu itu belum musim Zoom, jadi kita semuanya di WhatsApp group, wah rame lah pokoknya semua ya. Oke. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para donatur, donasi yang berdonasi. Alhamdulillah pagi hari ini sudah hampir sembako sudah tersebar gitu ya untuk anak dan ibu jalanan. Tadi pagi sudah mulai disebar lagi di 50 di beberapa titik. Hari ini ada sekitar 50 50 package, dan total yang sudah dibagikan itu lebih dari 200 something. Mudah-mudahan kita bisa menembus 1000 sembako gitu ya. Nah, terima kasih sekali lagi. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung mendengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Bapak Wayan Mustika. Silakan Pak Wayan untuk menyampaikan mutiara-mutiara cahayanya. Dipersilahkan, mangga. Terima kasih. Suara saya kedengaran, Bang Abu Marli? Jelas Kedengaran? sekali, Pak. Oke. Jelas. Terima kasih banyak. Selamat malam, Mas Abu Marlo. Selamat malam buat teman-teman di keluarga besar Dialog Positif. Juga keluarga besar Rumah Semesta dan teman-teman lain yang hadir pada malam ini di acara spesial luar biasa yang selalu menggetarkan di ruang ini. Saya nggak mengerti, saya nggak persiapkan apa-apa, cuma tadi sepertinya wah luar biasa. Ada seperti Mas Abu itu terkoneksi dengan pesan-pesan semesta, sehingga tiba-tiba lagunya yang terakhir bagus sekali. Itu lagu Bali yang ya sering dinyanyikan untuk menidurkan anak-anak, tetapi sesungguhnya itu ada makna luar biasa kalau mau dipaskan. Dan menariknya lagi, Mas Abu, ini tayangan ke-80 ya, Mas? Betul, ini episode ke-80, Pak. Episode ke-80. Dan di Bali kalau 80 itu 8 itu kan windu ya. Windu itu artinya kembali ke kosong. Iya, seperti ngewindu. Ngewindu itu artinya kembali ke putaran dan ke titik awal. Okay. Jadi ketika kita datang sebagai jiwa ke dalam tubuh manusia menjalani kehidupan bumi ini, seharusnya memang dalam perjalanan itu kita kembali ke titik awal, menyadari diri kita sebagai jiwa yang hadir di bumi ini. Inilah makna ngewindu. Ngewindu. Ditambah lagi dengan angka 0, wow. Itu. Jadi ketika kita memasuki angka ngewindu ini, kita kembali kosong, tetapi memiliki pemahaman dan kesadaran yang mendalam tentang tujuan kehidupan kita di bumi ini. Dan nyanyian terakhir itu, luar biasa. Saya sedikit, boleh nyanyikan ulang ya? Boleh, Pak. Boleh, sangat boleh, iya. Pak. Sekaligus saya tembang itu, sekaligus saya terjemahkan. Jadi begini. Putri Cening Ayu. Nah, ini lagunya Putri Cening, ya, anakku yang cantik. Putri Cening Ayu, ya, anakku yang cantik. Putri itu ya tentu anak wanita.
Wanita itu ibu itu tubuh. Jadi yang bercerita itu adalah ibu. Ibu kepada tubuh yang kecil. Ibu yang besar, ibu alam semesta kepada tubuh yang kecil. Putri cening ayu, ngijeng cening juma. Anakku yang cantik dan ayu, diamlah engkau di rumah. Diamlah engkau di rumah. Meme luas malu. Ibu mau bepergian ke pekan belanja, ke pasar untuk berbelanja. Apang ada darah nasi, supaya ada yang ibu bawa pulang sebagai bahan makanan. Jadi begini, ibu itu seperti tubuh, ya, tertutur kepada anaknya, yaitu sang jiwa kecil yang berdiam di dalam tubuh ini. Dia berkata, jiwa kecil yang berdiam, anakku yang berdiam dalam tubuh ini, diamlah engkau sejenak di rumah di dalam. Ibu mau ke pasar. Jadi ibu ini tubuh ini mau pergi ke pasar. Kehidupan ini, ya, kehidupan ini adalah pasar untuk berbelanja. Jadi di kehidupan inilah kita berbelanja, ya, bahan-bahan yang akan engkau pakai sebagai makanan, baik makanan tubuh, makanan pikiran, makanan ego, makanan jiwa untuk engkau bertumbuh di dalamnya. Ya, lalu menyautlah si kecil. Memetit yang iring. Ibu, saya nurut. Begitulah kata jiwa kecil di dalam. Nongos ngijeng juma, berdiam di dalam diri. Sambil menggending, sambil bernyanyi-nyanyi di dalam penuh keriangan, penuh kegembiraan, karena ibu keluar akan membawakan aku pulang oleh-oleh yang bisa membuat aku bertumbuh dalam kesadaran tubuh, pikiran, jiwa. Sambil ajak titiang dadu, bersama dua bagian dari diriku, saudaraku, yaitu ego, pikiran, ya, ego, yang pikiran. Jadi jiwa dan pikiran berdiam. Pikiran itu bisa apa saja wujudnya nanti, ya. Ajak titiang dadu ditekane megap-gapan. Jadi nanti ibu pulang, bawakanlah aku oleh-oleh yang bisa membuat aku bertumbuh dalam kesadaran pikiran, kesadaran ego, kesadaran jiwa, dan aku bisa melewati kehidupanku ini benar-benar untuk pertumbuhanku sebagai jiwa yang akan terus meningkat dalam level kesadaran. Nah, itu pesan lagu tadi, Mas Abu Marlo. Aduh, Pak Wayan, saya mau cerita dulu sedikit, boleh nggak? Boleh, silakan. Pak Wayan, saya sejujur-jujurnya nggak pernah ngerti apa isinya. Pernah tahu maknanya apa. Tapi setiap malam kan saya selalu siapin song list nih gitu kan. Sekarang saya kerjaannya nambah jadi DJ, Pak Wayan. Jadi selain host luar juga biasa. Gitu. Luar biasa. Tapi entah kenapa pilihan lagunya ke situ, dan begitu saya denger tuh di dalam tuh kayak gimana ya, kayak apa ya, ada sesuatu yang benar-benar membuat hati saya tuh lepas dan terbuka sekali gitu. Apalagi begitu tadi Pak Wayan pembukaannya udah langsung ngebahas itu, ternyata saya baru sadar sekali bahwa pesannya tuh dalam sekali gitu Pak Wayan. Dan ya begitulah, nggak bisa diceritain Pak Wayan. Itu luar biasa banget gitu. Terima kasih nih, openingnya luar biasa banget. Terima kasih Pak, terima kasih. Jujur juga Mas Abu Mar. Ketika terakhir Mas Abu menembangkan memilih lagu itu, saya langsung tersentak, terhenyak, dan ya terdiam dalam keharuan. Wow, sinkronisitas yang luar biasa. Seperti ya ini memang apa ya, kalau saya mau menangis saya akan menangis. Seperti ini sebuah pesan dari Ibu semesta kita semua, bumi ini kepada kita. Kita sedang berdiam di atas pangkuan Ibu untuk mendengarkan cerita-cerita kehidupan. Jadi kita sedang duduk di pangkuan Ibu bumi, Ibu semesta, untuk mendengarkan cerita-cerita dari Ibu yang
dia tampilkan dalam berbagai peristiwa kehidupan. Lalu kita disuruh mendengarkan, anak-anak mendengarkan. Ada banyak cerita yang ingin Ibu tunjukkan kepadamu, saksikan kepadamu, perdengarkan kepadamu. Dan seraplah cerita-cerita itu, nanti Ibu akan cerita kepadamu. Seakan-akan Ibu alam semesta ini bercerita demikian kepada kita, untuk kita jadikan bahan renungan. Dan hari ini lagu itu seperti mengingatkan kembali betapa ya indahnya kehidupan ini sebagai tempat kita mendengarkan, mengamati, menyaksikan, merenungkan cerita-cerita yang ditampilkan oleh Ibu untuk oleh-oleh bagi pertumbuhan jiwa kita. Agar kelak ketika kita harus pulang sebagai jiwa, kita pulang dengan oleh-oleh cerita yang dibawa oleh Ibu kita di kehidupan ini. Terima kasih banyak, Mas Abu Marlo. Wah, ya. Luar biasa, Pak. Saya yang jauh lebih berterima kasih, Pak. Itu meleleh sekali di dalam saya, Pak. Yang betul, Pak, kalau saya mau menangis juga sebenarnya ini rasanya gitulah kira-kira. Terima kasih Pak Wayan, luar biasa. Sama-sama ya. Pak Wayan, terima kasih sudah hadir di Dialog Pos. Itu lama sekali ya kita tidak berkontak gitu ya, lama sekali tapi ternyata ya semesta memang menghubungkan. Di episode 80 justru ketika Pak Wayan tadi mengatakan so special, maka Pak Wayan hadir di sini untuk membawa kita menuju kepada kesadaran yang lebih dalam gitu. Oke, Pak Wayan, hari ini kita akan berbicara menyelami kesadaran jiwa, Pak. Nah, mungkin saya akan membuka untuk kita bisa berdiskusi gitu ya, karena nanti kan teman-teman juga akan sama-sama berkontribusi untuk sama-sama diskusi. Apa sih pentingnya kita bisa menyelam ke dalam jiwa, Pak? Apa sih proses penting untuk kita bisa masuk ke dalam jiwa kita? Kira-kira bagaimana, Pak? Ya, pertama kalau kita ngomongin nyelam, yang paling indah untuk diceritakan tentang kata menyelam itu adalah menyelam ke dalam samudra atau lautan. Karena kalau kita hanya berdiam di atas perahu kehidupan ini, tubuh ini berdiam di atas perahu kehidupan, ya kita bisa terguncang ke sana kemari entah oleh hembusan angin. Mungkin ketika kita berada di tengah-tengah lautan, kita kehilangan daratan dan kita menjadi tersesat, bingung. Entah dalam kegelapan kita tidak tahu bintang-bintang yang mana yang harus dijadikan navigasi, kita kebingungan. Sehingga kita kadang-kadang kalau badai malah kita terguncang dan ya kalau jatuh ya tenggelam. Tetapi ketika kita memang sudah bisa berenang di dalam samudera kehidupan, kita tidak hanya bisa melewati badai-badai itu lalu menyelam dan menikmati apa yang ada di bawah. Ketika kita menyelam ke dalam samudera kehidupan ini, tentu yang kita lihat begitu banyak keindahan. Jadi kita tidak takut ketika melihat hiu, melihat ikan paus, melihat semuanya, karena ketika kita menyelam dan menjadi saksi atas isi samudera itu sendiri, samudera kisah kehidupan ini, yang kita saksikan adalah semua ada untuk saling menyempurnakan, untuk saling menjaga keseimbangan. Jadi ada pemangsa, ada batu-batu karang yang menjadi tempat ikan-ikan kecil, lalu ikan-ikan kecil menjadi mangsa bagi ikan-ikan besar. Dan demikian seterusnya, sehingga yang kita lihat adalah keseimbangan ketika kita menyelam. Tetapi peringatan terpenting adalah ketika kita berani menyelam ke dalam samudera kehidupan ini, jangan lupa jauh di bawah itu kita kehilangan oksigen. Jadi kita boleh menyelam tapi jangan lama-lama. Artinya termasuk ketika kita menyelami kesadaran jiwa ini, jangan berlama-lama di sana. Sama seperti kalau kita mendaki ke puncak ketinggian perjalanan spiritual, juga jangan lama-lama di sana. Di sana juga semakin tinggi, semakin berkurang oksigennya. Tetapi di sana memang ada keindahan yang luar biasa karena kita bisa melihat segala hal dari berbagai sudut. Kalau kita berputar-putar sedikit, kita melihat semuanya. Pandangan kita lapang sekali di atas sana. Atau kalau di bawah, kita bisa enak sekali. Bisa kita duduk di bawah samudra, di pasir, melihat keindahan terumbu-terumbu karang. Tapi tentu saja kita tidak boleh berlama-lama di sana. Selama kita ada di kehidupan ini. Karena di dalam kesadaran jiwa, tidak selalu indah mengamati semua ini. Ya, mari kita menyelami itu, kemudian tetap kembali kepada kehidupan ini untuk menjadi pemain juga. Jangan lama-lama hanya menjadi pengamat, karena bukan itu. Kalau kita ingin hanya mengamati, ya sudah kita nggak usah ke sini. Tapi kita ke sini, kita di kehidupan ini selain mengamati ya juga untuk
menjadi pemain. Jadi kapan kita menjadi pemain, kapan kita menjadi pengamat, sehingga kita bisa merenungi apa yang ada di kehidupan ini. Seperti kira-kira Mas Arman. Oke, tapi ini Pak luar biasa sekali. Saya baru pertama kali dengar statement bahwa jangan berlama-lama gitu. Dan ini balancing yang semua orang sekarang ingin berlama-lama ke state itu, dan saya baru menyadari bahwa ketika Pak Wayan tadi mengatakan kalau terlalu lama menyelam kita akan kehilangan oksigen begitu. Iya. Gitu, dan itu menarik sekali. Nah, pertanyaannya Pak Wayan, kalau gitu saya mau Iya. lebarkan sedikit nih. Iya. Apa kaitannya jangan lama-lama dan bagaimana kita sadar ketika kita bermain, Pak Wayan? Iya. Contohnya ketika kita berlama-lama di sana, contoh ya, ketika kita masuk ke dalam kesadaran jiwa itu, dan saya sadar bahwa jauh di dalam diri Mas Abu Marlo dan teman-teman semua itu adalah diri saya sendiri, yang hanya terpisah oleh tubuh-tubuh dan pikiran yang terbatas. Lalu ketika saya masuk memakai diri saya sebagai diri yang sama dalam setiap tubuh yang berbeda, lalu saya ngapain ini? Saya ngobrol sendirian. Oke, ini keren banget. Diri yang sama di tubuh yang berbeda. Ya, lalu saya ngapain? Ini wow banget nih. Oke Pak, lanjut Pak. Iya, lalu saya ngapain ini? Saya seperti dalang yang memainkan wayang-wayang, lalu tertawa sendiri melihat saya memainkan dalang permainan wayang-wayang yang saya ciptakan sendiri. Saya jiwai wayang-wayangnya dengan berbagai warna suara, dengan berbagai warna sifat dan lain-lainnya. Lalu saya berkelahi dengan diri saya sendiri. Lalu saya menonton diri saya sendiri. Tidak ada yang seseru itu ketika akhirnya kita sadar bahwa wah saya ngapain ini. Itu sebabnya dia yang sendirian di seluruh alam semesta ini menciptakan dirinya yang berbeda-beda dalam tubuh-tubuh berbeda yang dia ciptakan hanya untuk merasakan keseruan keseruan melihat dia bisa memainkan berbagai makhluk hidup, berbagai karakter dan sebagainya, dan dia wow sendiri. Wow, aku bisa memainkan berbagai karakter. Wow, aku bisa menjiwai segala hal. Tapi begitu kita masuk di alam sana kita ngapain? Tidak ada hal yang tapi itu penting hanya untuk segera mengistirahatkan diri kita. Itu penting, kesadaran itu penting hanya untuk membuat kita istirahat sejenak ketika kehidupan ini terlalu melelahkan untuk kita capek. Pada saatnya kita harus istirahat sejenak, mendiamkan wayang-wayang itu, berdiam, duduk, lalu kita sebagai dalang istirahat dulu sejenak. Itu sejenak saja, sejenak. Tapi kalau begitu kita terdiam sebagai jiwa kesadaran yang lebih besar, kehidupan ini tidak ada artinya. Kehidupan terhenti. Tujuan kita bukan untuk menghentikan kehidupan. Kita mengadakan kehidupan, mengisi kehidupan, mencicipi segala rasa di dalamnya, lalu sejenak. Ketika ngewindu, sebentar saja, kemudian balik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Balik lagi 10, 11, lagi tambah 1 lagi 2, dan seterusnya. Ujungnya kembali lagi ke titik 0. Ya seperti putaran waktu, walaupun waktu tidak pernah berputar. Iya. Itu keren sih. Walaupun waktu nggak pernah berputar gitu ya. Jadi Pak, saya jadi pengen nanya hal yang sangat basic. Jadi hidup tuh untuk apa sih Pak? Hidup itu kalau hidup kita nggak minta ya. Kita minta enggak. Terus kalau sekarang ini tadi saya sedetik gitu ya. Ini Pak Wayan membawa masuk ya, tapi ini udah balik lagi sih, udah pakai oksigen lagi sekarang Pak. Tadi masuk bentar. Ya, sejenak aja ya. Sejenak aja. Tapi tadi saya jadi terbersit ke pertanyaan ini. Saya menanyakan ini di awal saya kembali ke apa ya? Di awal saya kembali ke titik di mana saya bingung luar biasa. Dan ada hal yang memanggil saya ke ranah spiritual ini. Pertanyaan dulu itu saya di dalam hati saya barusan tuh muncul lagi. Jadi saya kadang-kadang diskusi sama istri saya gitu ya. Terus kita suka diskusi canda-candaan. Terus istri saya tuh suka nanya, kita tuh hidup tuh sebenarnya buat apa sih gitu Pak. Nah itu jadi keluar lagi tuh pertanyaannya. Silakan Pak Wayan. Ya. Oke. Bayangkan kalau saya menciptakan, kali ini ngomong kesadaran jiwa, kita masuk ke lebih dalam lagi. Bayangkan kalau saya menciptakan sesuatu. Kalau sesuatu itu tidak hidup, ciptaan itu hanya seluruhnya benda mati. Bosan enggak kita mengamati sesuatu yang mati? Bayangkan kalau kita hanya mengamati lukisan, berapa lama kita akan mengamati lukisan? Tidak akan lama. Hanya butuh waktu singkat kita akan bosan melihat betapapun indahnya lukisan itu.
Tapi begitu lukisan itu terkumpul sedemikian rupa menjadi film dan menjadi hidup. Bayangkan betapa indahnya kita melewati waktu ketika kumpulan lukisan-lukisan itu seperti bergerak, hidup dan sebagainya. Dan kemudian begitulah penciptaan itu memberi hidup kepada ciptaannya agar ada sesuatu yang bisa mengalir, karena sesuatu yang tergenang tidak bagus. Air saja tergenang menjadi sarang nyamuk, bisa menjadi bau dan sebagainya. Jadi begitu dia mengalir, selalu ada kesegaran yang berubah-ubah. Nah, kehidupan itu ada supaya cerita-cerita mengalir. Jadi kecerdasan bisa mengalir di kehidupan ini menjadi cerita-cerita yang seru, yang ada suka duka, menjadi gelombang yang membuat kita bisa menikmati sesuatu yang hidup. Jadi hidup ini diciptakan supaya ada sesuatu yang bergairah. Karena energi itu adalah sesuatu yang harus bergerak. Ya. Ketika energi tidak bergerak, maka energi tidak akan menciptakan gelombang energi. Maka penciptaan itu dimulai menjadi energi. Sang pencipta menjadikan dirinya sebagai energi. Tentu saja karena dia energi, dia bergelombang. Ya. Gelombang seperti gelombang listrik, gelombang suara, gelombang cahaya, dan gelombang tentu saja hidup. Kalau gelombang itu tidak mengalir, tentu saja tidak menjadi gelombang. Dan ketika dia mengalir itulah kehidupan. Nah, ketika itu kehidupan, bagaimana kehidupan bisa ada tanpa ada hidup? Maka disitulah pentingnya ada hidup, agar ada kehidupan. Nah, kenapa ada kehidupan? Karena kalau tidak ada kehidupan, apalah artinya keindahan? Apalah artinya keindahan kalau tanpa ada kehidupan? Karena mata saja kalau tidak hidup, keindahan itu sia-sia. Telinga saja kalau tidak ada suara yang hidup, maka telinga menjadi sia-sia. Tidak ada ini. Semua adalah sebuah keniscayaan. Karena penciptaan ini menjadi sebuah keniscayaan. Tanpa ada penciptaan, maka tak akan pernah ada sang pencipta. Bagaimana sesuatu disebut sang pencipta kalau tidak ada penciptaan? Bagaimana sang pencipta disebut sang hidup jika tidak ada kehidupan? Nah, kemudian jika ada kehidupan tanpa ada kematian, bagaimana semesta disebut sebagai gelombang dualitas, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Seperti kita 1010 yang menjadi bilangan biner atau digital yang membentuk komputer. Semua ini kan dibentuk oleh bilangan 101010. Ya, kalau listrik juga lampu ada 101010. Kalau satu aja terus lama-lama tidak mungkin lah, pasti kalau 1011 terus balonnya yang jadi nol karena kelamaan di aliran listrik jadi balonnya mati. Ya kalau tidak saklarnya yang mati, balonnya yang mati. Akan selalu ada seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kehidupan ini ada. Nah, kemudian apakah arti kehidupan ini? Nah, kehidupan ini memiliki arti karena kalau kita tidak mencari arti dalam kehidupan, maka kita tidak akan menjadi berarti dalam kehidupan ini. Jadi kita mencari arti dari kehidupan agar kita menjadi berarti dalam kehidupan ini. Nah, seperti itulah arti kehidupan. Jadi kalau arti adalah makna, maka makna kehidupan adalah sekumpulan perjalanan cerita agar kita bisa mengenali kecerdasan sang sutradara agung. Jadi kalau beliau adalah sutradara, sang dalang tentu dibutuhkan cerita. Kalau wayangnya cuma diam, apa yang bisa kita petik dari cerita itu? Kalau wayangnya cuma diam, dipamerkan, tidak ada suara, tidak ada cahaya, gelap, lalu untuk apa ada wayang? Nah, seperti itu. Seperti itulah. Wayang perlu dihidupkan. Jadi dalam kesadaran jiwa, wayang perlu dihidupkan. Kita adalah wayang. Kita ini adalah bayangan-bayangan. Bumi ini sendiri adalah bayangan. Bayangan apa? Bayangan dari alam yang lain. Sehingga kalau ingin mempelajari alam lain, pelajari kehidupan bumi. Karena sama, seperti inilah situasinya di sana. Refleksi ya. Cuman tadi Pak Wayan sangat membuat tenang sekali hati ketika ya hidup itu cerita yang mengalir. Hidup itu kita mengalami keseruan gitu, Pak. Ya. Jadi tapi saya rasa, mohon maaf nih, ini karena saya juga dari beberapa riset dan pengalaman gitu. Banyak orang yang tidak menikmati keseruan hidup gitu loh, Pak. Banyak orang yang tidak menikmati dan melihat ini sebagai keseruan sehingga keluarlah riset terakhir 70% manusia hari ini stres dan depresi gitu. Ketika ada stres dan depresi berarti kan dia tidak mengalirkan kehidupannya gitu. Nah, kira-kira
bagaimana kita menyadari bahwa ini semua tuh memang suatu keseruan, itu adalah suatu cerita yang mengalir agar kita dapat mengalir dengan kehidupan. Tips and triksnya gimana, Pak Wayan? Iya. Jadi kalau kita menikmati film kehidupan, ada yang bersifat tragedi, komedi, ada yang apa ya namanya, ada film-film yang dipenuhi stresor, ada yang kemarahan. Kan itu keseruan kalau kita menonton film itu. Ya, seru itu kan artinya kita bilang seru, wow seru film ini kan berarti kita menonton. Nah, begitu kita menonton akan ada pemain yang depresi, ada pemain yang marah-marah, ada pemain yang riang gembira. Nah, kadang-kadang kita sendiri menjadi bagian dari pemeran depresi itu, pemeran stresor itu. Tetapi yang menonton kita yang sedang depresi mungkin sedang menikmati keseruan kita mengalami depresi gitu. Jadi tinggal pilih gitu. Tinggal pilih, gitu. Mau jadi pemerannya atau mau jadi penontonnya gitu ya? Iya, gitu. Iya. Tapi ya terima kasih untuk mereka yang mau depresi, sehingga kita bisa menonton dan ternyata depresi itu begini. Ya, semua orang akan pernah menjadi pemain itu. Tapi kalau kita tidak pernah bisa kita tidak pernah menonton orang depresi, maka kita tidak akan tahu seperti apa depresi. Artinya kalau kita sendiri tidak pernah mengalami stres, depresi dengan berbagai ekspresi wajah orang depresi, stres dan sebagainya, lalu ketika kita menonton, bagaimana kita tahu ya yang kita tonton sedang depresi atau stres? Nah, kita akan melewati semua itu. Setiap orang di kehidupan ini sebelum dia memasuki kesadaran jiwa, dia akan dipaksa untuk memainkan kesadaran tubuh. Bahkan memasuki kesadaran ego, memasuki kesadaran pikiran. Dan ketika dia masuk kesadaran jiwa, baru dia akan benar-benar mengamati. Tetapi para pemain harus menjiwai. Nanti kalau kita tidak menjiwai, nanti penontonnya bilang begini, ekspresinya mana? Ekspresinya jadi kalau lagi stresnya jangan nanggung gitu ya Pak ya? Stres depresi itu jangan nanggung gitu ya, jadi jangan setengah-setengah gitu. Ya, supaya yang nonton jadi seru. Oke. Ini luar biasa sekali. Oke Pak, boleh nggak diceritain tadi kan Bapak bilang bahwa sebelum kita masuk ke dalam kesadaran jiwa, kita masuk ke dalam kesadaran tubuh, ego, dan pikiran gitu. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memisahkan kapan kita lagi jadi kesadaran tubuh, ego, dan pikiran, dan kapan kita jadi kesadaran jiwa? Gimana tuh mendeteksinya, Pak? Ya pertama tentu kalau kebanyakan kita ini lebih banyak hidup ini menjalani kehendak, belum kesadaran, kehendak tubuh, belum kesadaran. Sehingga ketika kita hanya mengikuti kehendak tubuh, yang muncul adalah bimbingan dari tubuh untuk memenuhi dua hal saja dalam kebutuhannya. Satu, kebutuhan tubuh untuk bertahan hidup. Karena tubuh ini wajib menjaga dirinya, ya kita lepas ya, kita lihat tubuh saja. Tubuh ini wajib menjaga dirinya sedemikian rupa, karena dia diberi kuasa, diberi tugas, diberi wewenang untuk, hai kamu tubuh, kuciptakan engkau untuk menjadi kendaraan bagi jiwa-jiwa yang akan kulahirkan ke dalam dirimu. Tapi jagalah jangan sampai kau mengalami keterhentian gara-gara kau tidak becus menjaga dirimu sebagai kendaraan bagi jiwa yang akan kulahirkan. Maka tubuh kemudian mempunyai respon-respon untuk menjaga dirinya. Satu, responnya tentu adalah respon kebutuhan akan makanan. Karena kalau tanpa makanan, tubuh akan mati. Respon akan minuman, tanpa minum, tubuh akan mati. Respon untuk bernapas, respon untuk istirahat, dan sebagainya. Sehingga begitu tubuh lelah, dia merespon, saya lelah, istirahatkan saya. Nah, orang yang menyadari tubuhnya, ya, ketika orang benar-benar menyadari tubuhnya, dia akan mencoba selaras dengan kesadaran tubuhnya. Artinya ketika tubuh ingin makan, ya sudah berikan makan. Tubuh kalau kita sadari benar-benar akan memberitahu kita kapan kita membutuhkan lemak, kapan kita membutuhkan protein, kapan kita membutuhkan karbohidrat, kapan kita membutuhkan yang lain-lain. Tubuh kita tahu. Dia memberi sinyal. Sayangnya ketika kita tidak ngeh dengan pesan-pesan tubuh, ya, bahkan ketika kita sudah lelah, tubuh sudah memberi isyarat kepada isyarat bahwa dirinya lelah, berikan aku istirahat, kita tidak memberikan istirahat. Nah, seperti itu kira-kira. Akhirnya apa? Dia minta air, kita berikan alkohol. Dia minta oksigen, kita berikan asap rokok. Dia minta kemurnian O2, kita berikan polusi.
Nah, akhirnya apa? Kita sudah tidak selaras dengan tubuh ini. Lalu akhirnya apa? Tubuh akan mencoba menyesuaikan diri sedemikian rupa supaya dia tetap bisa berfungsi sebagai kendaraan jiwa. Tapi kadang-kadang akhirnya tubuh lemah. Dia bilang, saya menyerah, I give up. Karena Anda terlalu memforsir saya. Sehingga ketika dia kelelahan, dia tidak bisa lagi ini, akhirnya apa yang terjadi? Dia menyerah. Padahal sesungguhnya dia sudah memberitahu contoh ya, ketika kita mengerjakan sesuatu, lalu dia bilang sel-sel tubuh bercerita, saya kekurangan gula, saya kekurangan gula. Lalu dia perintahkan otak untuk, hey otak, kasih tahu dong si pengguna bahwa saya sudah kekurangan gula. Oke, nah maka kemudian kita butuh masuk asupan energi. Maka otak memerintahkan kepada perut untuk bercerita. Berbunyilah keroncong, kreok, kreok. Lalu kita mengabaikan itu. Begitu kreok-kreok kita abaikan, lalu dia perintahkan kepada melapor ulang kepada pimpinan, yaitu di kepala kita. Pimpinan memerintahkan lagi, oke, kamu tidak didengar. Oke, ketika suara keroncong tidak didengar, maka kuberikan rasa nyeri. Maka dia tingkatkan asam lambung, lalu asam lambung memberi peringatan, aku butuh ini, maka perih. Tapi karena kita paksa, oh nggak apa-apa, saya masih butuh waktu sedikit untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kemudian tidak juga diisi apa-apa. Nah, alih-alih dia terus memproduksi asam lambung yang memberi peringatan akan kebutuhan tubuh, akhirnya apa? Lambung kemudian berdiam, melapor lagi. Saya juga sudah memberikan sinyal, tapi tidak diberikan. Lalu bagaimana? Oke, dia akhirnya memerintahkan kepada tubuh yang lain. Oke, perintahkan kepada sel-sel tubuh bahwa sudah diperingatkan tidak ada respon. Bagaimana ini? Oke, saya akan berikan respon. Lalu dia menggetarkan dirinya. Mulailah kita bergetar kehilangan tenaga. Seperti itu kan? Sering nggak kita bekerja, tangan kita gemetar karena kekurangan gula. Tapi kemudian karena saking asiknya, oke, saya masih lanjut dulu. Akhirnya karena tubuh juga sudah memberi sinyal lelah, tapi kemudian pikiran masih juga ingin mengerjakan sesuatu, akhirnya dilaporkan lagi. Oke, saya sudah melakukan reaksi berikutnya, memberikan rasa getaran, tidak didengar, bagaimana ini? Oke, akhirnya, oke, kalau begitu, tubuh sudah tidak kuat, semuanya tidak kuat, oke, kalau begitu kita shutdown sebentar. Shutdown, sehingga seluruh oksigen, seluruh gula hanya difokuskan untuk memelihara pikiran. Lalu shutdown. Inilah kemudian membuat kita pusing 7 keliling, lalu pingsan, hidup. Nah, ketika pingsan, baru orang-orang datang membantu kita. Ketika bantuan dari dalam diri tidak didengar, bantuan dari luar didengar. Begitu kita pingsan, datanglah orang bawa es teh manis lah, segala sesuatu yang berisi gula lah, untuk memenuhi dengan cepat kebutuhan kita. Begitu tubuh kita berkomunikasi dengan kita. Sayangnya kita mengabaikan itu karena kita tidak memiliki kesadaran tubuh. Artinya kesadaran dengan apa yang disampaikan oleh tubuh kita. Nah, itu baru kesadaran tubuh. Oke. Itu baru kesadaran tubuh. Ini luar biasa banget, Pak. Jadi gimana ya? Kadang-kadang ketika kita nggak peka gitu ya, bahwa pusing gitu ya, bahwa itu kan sebetulnya sinyalemen tubuh yang dia membutuhkan karena dia dikasih wewenang untuk hidup itu dan kitanya nggak aware gitu kira-kira ya. Ya. Itulah tubuh artinya ibu. Tubuh itu ibu. Kalau tubuh itu ibu, jiwa itu adalah bapak, pikiran kita ini adalah anak-anak yang suka bermain-main, yang suka pingin ini, pingin itu. Maka sebagai seorang tua, ya, jiwa dan tubuh sebagai orang tua, ayah dan ibu kita, mau saja mengantarkan kita kemanapun. Baik, nah, ibu antarkan. Sesuai dengan kebutuhan pikiran. Persislah kalau kita punya anak-anak, ya betapapun ngantuknya ibu-ibu, bapak-bapak, begitu dia punya bayi yang malam-malam terbangun, orang tuanya pasti terbangun, memberikan kebutuhannya dia. Nah sama, begitu pikiran tidak mau tidur, tubuh pun terpaksa untuk melayani. Ya akhirnya lama-lama kalau terus melayani dengan kondisi itu, ya ibu semaput, ya tubuh kita semaput. Nah saatnya sebagai pikiran ini, kesadaran kita sebagai anak, sebagai pikiran, ya. Tetaplah bernyanyi-nyanyi di dalam. Meme titiang ngiring. Harusnya meme titiang ngiring artinya ibu, saya nurut. Harusnya sebagai anak, sebagai pikiran kita nurut. Nurut kalau ibu pingin istirahat, ya kita istirahat. Kalau ibu pingin makan, ya kita beri makan. Nanti ibu akan membantu kita. Begitu pikiran mengatakan, ibu,
saya ingin keindahan, maka tubuh dan mata mengantar kita untuk melihat keindahan. Ibu, saya ingin mendengarkan sesuatu yang menenangkan, maka tubuh dengan tangan, dengan kaki, memutarkan kita lagu-lagu yang indah untuk kita dengarkan, untuk kita serap sebagai penenang bagi pikiran kita. Nah, seperti itulah kira-kira itu kesadaran-kesadaran seperti ini. Wah, luar biasa banget, Pak. Ini mind blowing, super mind blowing. Oke, nah ini saya jadi kita bicara tubuh sedikit nggak apa-apa ya, Pak ya? Saya karena Boleh. penasaran sekali dengan Boleh. kalimat ini. Nah, so gimana caranya kita bisa sangat peka sama tubuh, Pak? Sering-seringlah bicara sama tubuh. Tubuh sudah sering bicara sama kita, cuman kita sering-sering tidak mendengarnya. Tubuh memberi kita tanda-tanda, cuman kita nggak ngeh. Karena apa? Kita mengajak mata kita melihat keluar, kita mengajak telinga kita mendengar keluar, tapi lupa mendengar ke dalam, melihat ke dalam. Nah, mari kita sekali-sekali duduk hening. Nah, inilah kepentingannya untuk duduk hening sejenak, lihat ke dalam diri kita, apa yang sedang diingatkan oleh tubuh kita. Begitu kita sering-sering berbicara, bahkan saking baiknya tubuh kita, ya, di dalam tubuh kita ada kecerdasan yang disebut sebagai, di setiap sel kita, ada kecerdasan yang disebut sebagai kecerdasan batin bawah sadar, kecerdasan ibu, kecerdasan batin bawah sadar, yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan apa yang kita inginkan. Cuman, saking sayangnya ibu kepada kita, ya, saking sayangnya, ketika pagi sampai malam itu, sebagai pikiran kita terlalu sibuk, sebagai anak ini melihat keluar, lupa, tidak sadar apa yang dibawa pulang ke dalam diri, ya, bukan menyanyi-menyanyi tapi marah-marah dan sebagainya. Lalu malam-malam ibu mengingatkan kita. Begitu pikiran tidur, ibu mengingatkan kita. Nah, apa benar kamu ingin menyimpan stres-stres ini? Apa benar kamu ingin menyimpan gejolak-gejolak emosi yang kamu alami sehari ini? Maka ibulah memberi mimpi kita, tubuh memberi mimpi kepada kita, sebagai batin bawah sadar, memberi mimpi. Kadang mimpinya berupa kita didatangi ombak besar yang bergulung-gulung, entah tsunami, entah apa itu, sebagai tanda bahwa seharian atau sepanjang perjalanan hidup kita itu kita terlalu banyak membiarkan pikiran kita bergejolak oleh emosi-emosi yang tak terkendali. Kadang kita diingatkan melalui mimpi kita ujian lagi sekolah, tapi ujian sekolahnya tiba-tiba 2x2 saja kita bingung. Ya, padahal itu sudah lulus. Ya, jadi kadang kita ujian sekolah teman-teman sudah selesai, kita aja sendirian belum selesai. Nah, itu sebuah peringatan bagi pikiran kita sebagai anak oleh ibu kita, tubuh ini. Ya, nah, kamu belum menyelesaikan pelajaran-pelajaran kehidupan selama ini yang harusnya kamu selesaikan. Kamu masih punya hutang pelajaran ini. Ujian-ujian kehidupan kamu belum selesaikan. Nah, ini ibu ingatkan lagi. Nah, itu. Karena tugas ibu memang mengingatkan itu. Atau kadang-kadang kita mimpi terbang. Mungkin ibu sedang mengingatkan kita, nah, terlalu banyak beban-beban kehidupan yang kau ambil, sehingga kau lupa untuk membebaskan dirimu dari segala kemelekatan terhadap beban-beban itu. Atau kadang kita mimpi dikejar-kejar hantu, berarti kita dikejar oleh kecemasan kita sendiri, bayangan-bayangan yang seharusnya kita tidak perlu takuti. Bayangan akan masa depan, bayangan akan masa lalu. Sehingga kita mimpilah dikejar gondoruo, kalau di Bali dikejar rangda, segala macam. Itu ingatan-ingatan, peringatan-peringatan dari tubuh kita yang mengingatkan kepada pikiran kita. Kira-kira seperti itu dulu di bagian itu. Oke, luar biasa, Pak. Nah, wah ini sih saya pengen banyak nanya di sini tapi nanti waktunya habis. Oke, saya akan loncat sedikit, Pak. Tadi kan kesadaran ibu gitu ya, kesadaran ibu yang sangat sayang kepada ya maksudnya sangat sayang kepada anaknya nah gitu. Nah, sekarang bagaimana peran sang ayah, Pak? Wow, ini kalau kita bicara tentang peran sang ayah itu anggaplah Tuhan. Ya. Tuhan kemudian hadir ke dalam diri kita sebagai percikan Tuhan, yaitu disebut Atman, sesuatu yang murni di dalam diri kita yang mengingatkan kepada anaknya. Sehingga ketika anak-anak bermain di sekolah kehidupan ini, ayah menemani kita sebagai jiwa. Lalu pada saat menemani kita, dia selalu mengingatkan kita sebagai bahasa-bahasa, karena Tuhan adalah kecerdasan semesta, adalah cahaya kesadaran, dia mengingatkan kita melalui bahasa-bahasa nurani, nur cahaya. Nur cahaya atau bahasa Balinya div, dewa. Jadi kita diberikan bisikan-bisikan yang penuh kedewasaan. Ya. Jadi kedewasaan. Jadi ketika kita
hanya sebagai manusia, ya. Manusia itu berasal dari kata manasya. Manas itu artinya manah, manah itu ada artinya pikiran. Makanya kalau bahasa Inggrisnya manah itu man, ya, manas, man, makanya manusia disebut man, ya. Sehingga kalau kita bisa tercerahkan oleh pengetahuan-pengetahuan yang kita masukkan dalam pikiran atau manas kita, dan kita bisa tercerahkan oleh cahaya pengetahuan, kita menjadi manusia, jadi pikiran yang dewasa, jadi dewa yang dipenuhi cahaya, dewa, div. Ya. Jadi belum tentu kalau kita sudah berumur dewasa, umur saja dewasa, tetapi pikiran atau manas kita belum mencapai pikiran yang berisi cahaya, cahaya kesadaran, belum dewasa. Nah, karena makanya Tuhan sebagai percikan kesadaran dalam diri kita itu mengalirkan melalui hati nurani kita. Hati nurani, jadi sesuatu yang memberi kita pengetahuan-pengetahuan yang membuat kita bisa terang melihat kehidupan ini. Kalau kita bisa melihat kehidupan dengan terang, tentu dengan mudah kita menemukan jejak-jejak yang menjadi jalan dari kehidupan kita ini. Nah, begitu kita tidak ngeh dengan itu, maka bisa jadi malam-malam ketika kita tidur, ya, kecerdasan jiwa kita hadir sebagai mimpi juga tentang masa depan. Ya, sering disebut sebagai mimpi nubuat, mimpi sipte kalau di Bali. Nah, dia hadir sebagai mimpi. Jadi ada dua jenis mimpi. Mimpi yang datang dari ibu, ada tubuh atau batin bawah sadar, yang mengingatkan kita tentang hal-hal yang tertinggal di masa lalu belum selesai. Ya, masa lalu itu bisa kapan saja, bisa yang kemarin, bisa dari pagi sampai sore, itu masa lalu. Atau ketika itu datang dari kesadaran jiwa kita, kesadaran Tuhan kita, itu mengingatkan kita akan tujuan kehidupan kita atau masa depan kita nanti. Nah, itulah muncul pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya menerangi kita ke jalan di masa depan kita. Nah, kadang-kadang ingatan-ingatan itu mengalir ketika hidup nyata. Sehingga kita merasa seakan-akan sesuatu itu kok sudah kita alami ya. Padahal kita belum mengalami ini. Seakan-akan sudah pernah kita alami. Nah, itulah deja vu. Deja vu. Dan seakan-akan diingatkan kembali oleh sesuatu itu. Inilah yang sebenarnya bahwa sesuatu itu membuat kita sadar bahwa, oh, kok saya rasa sudah pernah ini. Nah, mengingatkan bahwa kita on the track. Kita on the track. Ya. On the track, cuman barangkali ya ada beberapa yang kalau walaupun kita sudah on the track, tetapi barangkali seperti inilah misalnya kita sudah di jalan setapak yang benar, tetapi terlalu banyak kita menginjak lumpur, ya walaupun jalannya sudah benar, tapi lumpur-lumpur yang seharusnya tidak kita injak terlalu sering kita injak atau duri-duri terlalu sering menyangkut ke tubuh kita, ibulah yang mengingatkan. Jadi kebayang ya, ya walaupun kita sudah menjalani takdir kita, tetapi kita terlalu banyak di jalan takdir itu mengambil hal-hal yang tidak benar-benar dibutuhkan. Nah, tubuh mengingatkan. Tubuh sebagai ibu mengingatkan. Ini biarkan, ini biarkan. Makanya ketika kita tidur itu, ya kita sangat-sangat membutuhkan tidur karena di situ ibu sedang bercerita kepada kita, which one you want to save, my son, my daughter. Mana yang sedang ingin kamu simpan? Karena begitu kamu ingin menyimpan sebuah harapan dalam bentuk emosi, dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk ilustrasi, maka ibu akan mewujudkan itu. Inilah yang disebut hukum karma, hukum tindakan. Jadi ketika kamu menanam ini, maka ibu akan mewujudkan. Karena apapun yang kita tanam di bumi, ya dengan kesuburannya, ibu akan menumbuhkan. Kenapa? Ibu tidak bekerja sendirian. Ya, tanah itu akan disuburkan oleh gunung berapi, disuburkan oleh air sungai, disuburkan oleh hujan. Ibu itu bekerja sama dengan seluruh alam semesta ini. Nah, ketika kita menanam tindakan ke dalam diri kita, ya melalui pikiran, kata-kata, sikap atau perilaku, nah tubuh kita ini akan terkoneksi dengan tubuh-tubuh semesta yang lain untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, walaupun sadar atau tidak sadar. Maka selalu diingatkan kepada kita oleh tubuh kita. Are you sure you want to save? Seperti itu kira-kira. Oke, menarik Pak, sedikit tadi menyinggung tentang karma gitu ya. Karma itu kan tindakan action gitu. Nah, dan saya sering mendengar dan ya memang terjadi gitu. Karma tuh nggak pernah salah alamat, Pak. Ya, ya. Gitu ya, karma tuh nggak pernah salah alamat. Nah, pertanyaannya adalah apakah bagian besar hidup kita ini salah satunya adalah dari karma itu sendiri, Pak? Ya, satu,
Karma dalam agama atau spiritual kemudian diterjemahkan dalam ilmu energi dan fisika, energi dan materi sebagai ilmu aksi reaksi Newton. Jadi ya dalam agama yang lain disebut tabur tuai, pahala dan dosa, amal ibadah dan sebagainya. Jadi intinya adalah apa yang kita tanam itu akan kita petik. Nah, apa yang menjadi karma atau tindakan dari kita? Jadi banyak orang berpikir bahwa tindakan atau karma itu hanyalah yang dilakukan oleh tubuh, bukan. Karma atau tindakan itu. Jadi adalah aksi. Karma itu tindakan aksi dan reaksi. Aksi itu bisa dilakukan oleh sesuatu yang berenergi. Jadi pikiran kita menggunakan energi, maka dia juga melakukan aksi. Dan aksi yang paling berat itu justru aksi dari pikiran. Ya, aksi dari pikiran. Ya. Jadi sehingga yang semua hal dalam tindakan itu ujung-ujungnya kembali kepada pikiran. Makanya yang disebut perasaan dan sebagainya, ada keikhlasan, ada ketulusan dan sebagainya, itu wilayah-wilayah pikiran. Ya, kesabaran, kepasrahan, ketulusan, keikhlasan itu wilayah-wilayah rasa yang dialami oleh pikiran ketika melakukan sesuatu. Jadi yang terpenting itu adalah tindakan dari pikiran kita atau aksi dari pikiran kita. Karena pikiran kita adalah anak panah, mau mengarah kemana. Ketika kita lepaskan, dia akan menuju sasarannya. Nah, ibu, yaitu busur itu, ibu sebagai busur bertanya, are you sure you want to save, atau apakah benar kamu ingin melepas dirimu sebagai anak panah? Nah, ditanya seperti itu. Nah, jadi apa yang kita lepaskan sebagai tindakan dari pikiran kita, aksi dari pikiran kita akan membentuk takdir kita. Karena begini, thought become speak, become action, become habits become karakter become destiny. Jadi pikiran kita akan membentuk karma, menjadi karma kalau dia melakukan sesuatu, itu kelak akan membentuk skenario takdir masa depan kita. Ya, jadi tapi pikiran juga bisa mengubah itu. Apakah pikiran bisa mengubah takdir? Dia bisa mengubah rasa dari takdir. Ya, dia bisa mengubah rasa. Jadi contohnya, bahwa kopi takdirnya adalah pahit, tetapi pikiran bisa mengubahnya menjadi nikmat. Kenapa? Karena dia bisa menerima. Ketika dia mau menerima rasa itu, maka rasa kopi yang pahit menjadi nikmat. Ya, bahkan gula yang katanya manis itu ketika tubuh menolak, itu tidak akan terasa nikmat lagi bagi orang yang mengalami diabetes. Kenapa? Intinya adalah penerimaan akan mengubah segala sesuatu menjadi nikmat. Dan inilah ajaran-ajaran agama. Mau di Islam, Hindu, Kristen, Buddha, intinya adalah acceptance, penerimaan. Jadi kalau kita bisa menerima, maka kita akan mempelajarinya. Ya samalah kalau kita tidak diterima di sebuah sekolah, bagaimana mungkin kita bersekolah di tempat itu? Kalau kita tidak menerima sebuah buku, bagaimana mungkin kita mempelajari buku itu? Kalau kita tidak menerima undangan atau invite dari Mas Abu Marlo, bagaimana bisa belajar di sini? Nah, jadi kalau kita tidak menerima pelajaran isi peristiwa-peristiwa kehidupan ini, bagaimana kita akan mengupas maknanya? Karena kita sudah denial, sudah menyangkal apa yang kita sedang hadapi. Jadi poinnya di awal dan di akhir ya adalah penerimaan. Wah, ini itu Pak tadi keren banget, Pak. Nggak perlu ngerubah rasa pahitnya kopi, gitu ya, Pak. Tapi kita bisa menikmati kepahitannya kopi. Itu dalam banget. Ya. Contoh begini. Kalau ada misalnya anaknya Mas Abu Marlo, anak kesayangan, putra kesayangannya, tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh orang yang tidak Mas Abu kenal. Marah enggak? Iya. Marah. Apa yang ingin dilakukan sebagai seorang ayah ketika ada orang tak dikenal menusuk anaknya Mas Abu Marlo dari belakang sampai anaknya berteriak kesakitan menangis? Apa yang dilakukan? Wah, pasti balas pasti. Balas ya. Bagaimana kalau revenge gitu? Defense itu. Fight ya Bella. Sebagai orang tua melindungi. Yeah. Bagaimana kalau misalnya ternyata orang yang menusuk dari belakang dengan sesuatu yang tajam dan tidak Mas Abu kenal itu adalah ternyata seorang dokter yang sedang menusuk pantat anaknya dengan imunisasi, dengan obat, itu marah enggak?
Kalau itu justru dianjurkan, Pak. Bayar pula. Bayar pula, benar. Terima kasih sudah menyakiti anak saya, bayarnya berapa, kapan saya datang lagi. Iya, oke. Jadi karena kita sudah menerima. Ketika kita menerima, bahkan rasa sakit pun kita tahu, biarlah rasa sakit ini akan menyembuhkanmu. Nah, di kehidupan ini kan ada banyak sekali rasa sakit yang kita alami. Dia semakin membuat kita menderita ketika kita menolak rasa sakit. Kita sering berkata begini dalam doa-doa, Tuhan, ampunilah dosa-dosa yang pernah aku buat. Lalu Tuhan bilang, baik, baik anakku. Dulu kamu pernah berdosa, mencuri uang dari seseorang sehingga orang itu menjadi begitu sedih. Sekarang akan kukirim seorang pencuri untuk mencuri uangmu agar kau merasakan kesedihan itu. Lalu kita marah-marah dengan pencuri. Padahal dia yang minta ya, Pak ya? Ya, kita minta ditebus dosa. Kira-kira mau nebus dosa kayak apa caranya? Apakah mau, Tuhan, tebuslah dosa-dosaku dengan hadiah? Masa bisa begitu? Tuhan, aku pernah berdosa karena mencuri mobil. Supaya aku bisa merasakan tidak perlu mencuri, berilah aku hadiah mobil. Wah, itu sih enaknya sendiri. Wah, Pak. Ini kalau banyak orang sadar gini, dunia sembuh kayaknya, Pak. Wah, itu keren. Oke, Pak, saya recap dulu, Pak. Saya recap dulu sebelum hilang nih ya. Jadi, once ketika kita berbicara bahwa, ya Tuhan, saya ingin menebus dosa gitu. Ketika Tuhan memberikan suatu peristiwa, suatu momen, itu justru adalah sesuatu yang membersihkan apa yang sudah kita lakukan sebetulnya ya, Pak ya? Lah iyalah, betul. Gitu ya intinya ya. Kalau kita pernah mengotori tubuh kita dengan atau baju kita dengan lumpur dan sebagainya, apa yang mungkin datang? Wow, ini bajunya kotor oleh lumpur dan bau sekali lumpurnya. Bagaimana kalau kita hilangkan baunya dengan parfum Hermes? Ya, apa ada gunanya parfum itu ketika kotornya masih ada? Oh tidak. Apa yang terjadi? Oke, dia direndam dengan deterjen yang menyakitkan, kemudian disikat, digosok-gosok, kemudian segala macam, kan menyakitkan itu. Ya, semua hal yang menyakitkan itu sesungguhnya membuat kita bersih kan. Ya seperti itulah kira-kira. Aduh Pak, ini kalimat ini hampir setiap malam sih saya ucapin Pak. Rumi mengatakan bahwa luka adalah tempat cahaya masuk gitu ya Pak ya. Ya. Dan ya malam hari ini sih lebih jelek banget sih Pak. Jadi lebih kebayang banget bahwa itulah kenapa gitu ya. Ketika kita menyadari bahwa tidak pernah ada yang hadir dalam peristiwa hidup kita selain apa yang kita berikan dan apa yang kita resonansikan keluar, gitulah kira-kira. Iya. Itu kira-kira ya Pak ya, oke. Saya mau tanya Mas Abu Marlu. Mas Abu gimana Pak? Suka kalau makanan itu suka yang agak pedas-pedas dikit nggak? Pedas banget. Agak asam-asam dikit nggak? Asam nggak terlalu. Agak, tapi ya kalau sweet sour itu boleh. Asam manis boleh, asam manis oke. Asam manis boleh. Nah bayangkan begini. Luas madu ke pekan membelanja apang ada darah nasi. Ibu mau keluar dulu berbelanja ke pasar, nanti ibu akan pulang membawa bahan-bahan makanan. Nah, begitu ibu pulang membawa bahan makanan untuk ini, tentu ada cabai yang pedas, ada asam yang ada garam yang asin, ada sesuatu yang pahit dan sebagainya, dan ibu akan meramu itu menjadi sesuatu yang nikmat. Tapi kalau begitu kita nolak, ibu jangan saya tidak mau diberikan cabai, kita nggak akan dapatkan pedasnya. Jangan diberikan garam, kita tidak akan mendapatkan asinnya. Nah, ibu datang dalam kehidupan ini memberikan kita rasa. Ada rasa orang yang begini, ada rasa orang begini dan sebagainya. Itu untuk membuat kita bisa nikmati kehidupan ini. Sayangnya kita banyak menolak. Dan begitu kita banyak menolak, menderita. Ya menderita. Jadi poinnya adalah penolakan adalah benih penderitaan. Penerimaan adalah benih kebahagiaan. Seperti itu. Poin-poinnya di situ. Okay. Udah nggak bisa nyatet lagi Pak, cukup Pak. Udah bukan sesuatu yang harus dicatat lagi ini sih. Iya. Oke. Kita ke praktikal Pak. Praktikal nih. Oke, ini kita semua udah tahu nih. As a knowledge kita tahu banget. Oke, so ketika ke hal buruk datang, ini karma kita. Ketika ada ini saya harus terima gitu. Tapi Pak, lain knowledge, lain teori, lain kenyataan gitu. Nah, menurut Pak Wayan, apa sih langkah praktikal kita untuk memperbesar rasa penerimaan? Apa sih practical way-nya?
Coba tunjukkan saya kalau Mas Abu sebagai umat Islam sedang berdoa, coba kan tunjukkan saya tangannya seperti apa. Oke. Itu tanda menerima atau tanda menolak? Ini nerima, Pak. Atau gini ya, menolak. Jadi begitu tangan kita begini, kan kita Iya, iya. menolak apapun yang datang dari langit sebagai Oke. peristiwa-peristiwa kehidupan. Kita berdoa lalu kita memohon, ya namanya memohon kan begini. Ya. Apapun yang datang sebagai permohonan kita itu terserah. Karena Islam adalah kepasrahan mendalam. That's it. Begitu kita memohon, jadi kita berserah kepada langit. Apapun yang datang dari langit sebagai cerita-cerita kehidupan, harusnya kita terima. Yes. Tapi kita melakukan itu tanpa menerimanya. Sama dengan kalau orang Bali menyatukan ini, tangannya dia berdoanya begini, dia sedang menyatukan. Baik belahan kiri mau datang dari kiri, dari kanan, akan kuterima di tengah-tengah dalam jalan yang sama. Dalam penerimaan yang sama. Kalau di ilmu psikologi, tangan membentuk seperti ini, itu tanda memberikan kesempatan. Ya, segitiga, berikan kesempatan itu artinya. Nah, begitu tangan kita menyatu seperti ini, kita sedang memberikan kesempatan. Mau kiri datang, mau kanan datang, akan kuterima. Oke. Ya, jadi kita sudah melakukan itu, tetapi menolak dalam kenyataan. Yang kita butuhkan adalah action, apa yang sudah kita lakukan. Oke. Dan begitu semua peristiwa-peristiwa itu datang dari kehidupan bumi, orang Islam bersujud kepada bumi. Sebagai tanda, saya berterima kasih kepada Ibu untuk apapun yang Engkau berikan. Tetapi kemudian kita menolak. Ya, padahal kita tiap hari sujud gitu ya, Pak ya? Sujud, tapi kita menolak. Menolak apa yang diberikan Ibu. Diberikan bumi, diberikan kehidupan ini kepada kita sebagai anak-anak. Jadi sebenarnya pelajaran agama itu sudah dilakukan, ya. Cuman kita tidak konsisten dengan apa yang kita lakukan, itu saja. Oke. Jadi ya sekarang udah nggak ada lagi ya cara yang terbaik dalam menjalani hidup ya menerima gitu. Iya. Dan saya setuju sekali ketika tadi Pak Wayan mengatakan Islam itu total surrender tuh ya benar itu betul, gitu. betul. Karena Islam itu bukan kata benda tapi kata sifatnya gitu. Sifat, tidak ada orang yang bendanya Islam gitu. Karena secara esensi itu adalah kesifatan dan kesadaran dan itu sangat membuka sekali kesadaran dan ya mudah-mudahan kita melakukan ritual ini juga mengerti esensinya gitu. Karena begitu tadi Pak Wayan bilang bahwa sujud ya iya gitu ya. Tiap hari menyujudkan tapi tadi saya baru menyadari begitu saya berdoa justru malah saya banyak mengatur gitu. Begitu berdoa ya gitu kan Pak, begitu berdoa tuh kan yang keluar tuh keinginan, kemauan. Terus berdoa tuh kayak bawa list belanjaan yang dibacain satu-satu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini dan seterusnya. Nah, semakin banyak keinginan-keinginan yang dikeluarkan tanpa disadari bahwa semua adalah penerimaan ya itu mungkin yang akan jadi chaotic gitulah kira-kira itu akan menjadi kesadaran. Oke. Baik, sekarang tuh lagi musim mindfulness, Pak Wayan. Mindfulness tuh lagi musim dengan teknik-teknik meditasi gitu. Dan ini saya rasa sangat ada kaitan erat. Nah, menurut Pak Wayan seberapa penting kita melakukan meditasi, Pak? Ya, prinsipnya begini kan, sebagai anak, pikiran sadar sebagai anak, ya, ibunya adalah pikiran bawah sadar, kecerdasan bawah sadar, ayahnya adalah pikiran atas sadar, kecerdasan jiwa. Tentu anak itu, ya, kalau dia mau bertumbuh, dia mengikuti ibunya, mengikuti ayahnya. Nah, meditasi adalah sebuah momentum pikiran sadar interkoneksi dengan ayah ibunya dalam diri, terkoneksi. Karena kalau dia sedang sibuk dengan pikiran betanya, dengan kesibukannya, dia lebih banyak biasanya dibimbing oleh ego. Ego. Karena apa? Karena begitu dia bertanya, maka dia sibuk, bimbingannya dibimbing oleh ego. Karena dia tidak bisa lagi melihat baik semuanya secara netral. Dia melihat baik, buruk, untung, rugi, dan sebagainya. Itu bimbingan-bimbingan dari ego. Wajar, karena memang di kehidupan ini kita memang akan dibimbing oleh itu. Karena seperti cerita di awal tadi, hidup ini memang tujuannya adalah untuk menjaga kehidupan. Sehingga dibimbinglah kita oleh ego. Maka kita bermain. Ya, seperti kita bermain sebagai wayang, tentu kita akan memilih bermain sebagai Pandawa atau sebagai Korawa. Mau sebagai kelompok Rama atau kelompok Rahwana. Selalu kita akan itu. Begitu kita memainkan wayang-wayang, kita akan diikuti oleh bimbingan. Entah bimbingan ego positif atau Pandawa, atau bimbingan ego negatif atau Korawa.
Jawarawa itu berasal dari kegelapan. Ayah gelap, ibu gelap. Ayah buta, ibu buta. Jadi buta mata fisik, buta mata hati. Nah, kemudian kalau Pandawa itu lahir dari para dewa. Dewa itu adanya cahaya. Jadi cahaya itu pengetahuan. Jadi ego-ego yang positif datang dari pikiran-pikiran yang penuh cahaya. Pengetahuan-pengetahuan yang penuh cahaya pengetahuan. Cahaya kesadaran. Nah, sekarang kita mau ngikut yang mana? Nah, kadang-kadang kita butuh sebagai pikiran berdiam, hening sejenak, dan terkoneksi dengan kesadaran jiwa kita. Karena selain pikiran itu sebagai anak, dia adalah murid dari ayahnya. Nah, murid dari ayahnya. Ayah itu jiwa. Nah, Bhagavad Gita dalam Hindu, ya, ketika Krishna dan Arjuna berdialog, itu sesungguhnya adalah dialog internal, self-talk dalam diri kita. Yes. Arjuna adalah pemanah. Manah itu pikiran. Krishna adalah avatar, jadi Tuhan yang turun sendiri ke bumi. Nah, Tuhan yang turun sendiri ke bumi dalam diri kita kan adalah jiwa, roh, atman. Dalam konteks yang kita anggap sama ya. Kita anggap sama, jiwa istilah itu kita anggap sama. Iya. Kemudian supaya nggak pusing sama istilah ya Pak ya? Ya, istilah supaya nggak pusing. Oke, lanjut Pak. Ya, kemudian pikiran kita belajar, ya, mendapat tuntunan dari jiwa kita. Nah, inilah yang di Hindu disebut sebagai Upanishad, duduk di bawah dekat guru. Jadi murid sebagai guru. Kapan murid siap? Saat itu guru datang. Nah, kapan murid siap? Kapan pikiran kita duduk hening? Ya, pada saat itu guru datang. Nah, kapan murid duduk hening? Dalam meditasi. Tetapi kalau kita memang tidak harus meditasi dalam posisi duduk, maka kapanpun kita bisa bermeditasi dengan cara mindfulness meditation. Jadi kita fokus kepada apapun. Ketika kita fokus kepada apapun, bahkan wajah bunga yang mekar juga bisa memberikan kita pengetahuan. Ya, wajah rerumputan yang hijau memberi kita pengetahuan. Bunga yang jatuh mengingatkan kita bahwa seperti bunga. Lihat di sebelah saya itu ada bunga yang saya jemur. Iya. Bahkan bunga yang jatuh itu memberi manfaat. Kalau dia kering bisa dijual. Kalau tidak dijual dia bisa menjadi pupuk. Jadi bagaimana bisa nanti ketika kita jatuh dari kehidupan ini, jatuh kita pun memberi manfaat. Entah kita jatuh dalam kegagalan usaha, kita bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang lain yang jatuh dalam kegagalan usaha. Apapun itu contohnya. Ya. Wah, keren banget Pak Wayan, luar biasa banget ya. Itu sih tadi yang paling ngena ya, kita kalau ada orang depresi terserah kita mau yang memerankan atau yang mau nonton gitu ya Pak. Ya. Sama seperti jatuh pun adalah jatuh untuk menginspirasi. Karena pada akhirnya sudah tidak ada dualitas untuk kesadaran ayah tadi gitu ya Pak ya. Ketika kita melihat ini semua adalah tarian semesta, semua adalah aliran dari dia juga, bahwa ini hanyalah cerita yang memang harus kita nikmati gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan 10 tahun yang lalu, sekarang puzzle-nya sedikit 1 milimeter udah mulai kelihatan. Oke Pak Wayan, boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan ya, luar biasa banget hari ini ya. Episode 80 nih, wah top, luar biasa. Oke, makanya sesungguhnya gini, ada tambahan begini. Sering kita dengar bahwa kita ini manusia yang semuanya tidak sempurna. Saya bilang, kita ini sempurna. Karena kita diciptakan oleh yang maha sempurna. Ya, kesempurnaan kita dibentuk oleh segala dualitas. Yang kemudian membuat kita tidak sempurna adalah karena kita tidak mau menerima segala dualitas dengan cara yang sama pada akhirnya, yaitu sama purna. Purna itu akhirnya. Seperti purna bakti, purna wirawan. Jadi kalau pada akhirnya kita bisa menerima dengan cara yang sama segala dualitas, disitulah kita akan menerima semuanya dengan cara sama purna atau sampurna atau sempurna. Nah, itulah kesadaran jiwa ketika kita bisa menerima segalanya dengan kesadaran yang sama, penerimaan yang sama, kepasrahan mendalam Islam. Ya. Wah, gitu luar biasa. Justru kesempurnaan itu adalah ketidaksempurnaan yang ya tertampak tidak sempurna ya Pak ya, bolak-balik nih. Betul. Dan sama seperti hidup ini kekacauan yang sebenarnya teratur gitu, dan betul. Wah, udah deh. Udah Pak, cukup dulu Pak. Nanti kalau dilanjutin lagi hostnya bisa pingsan Pak. Oke.
Ini ada yang udah raise hand. Oke, sahabat Dialog Positif Family, siapapun yang mau bertanya, yang mau diskusi, yang mau langsung berbicara sama Pak Wayan, boleh raise hand atau langsung ke pertanyaan lewat jalur chat juga it's okay. Nah, kita sudah ada penanya pertama. Oh iya, ini penanya pertama ini memang murid teladan di Dialog Positif gitu ya. Ini Bu paling Intan wah, ya. Bu Intan. Wah, Pak Wayan juga udah tahu nih ya. Oke, kalau gitu kita langsung. Apa kabar Ibu Intan? Baik, sehat. Mau bilang, Bang Abu, selamat Ya, malam. selamat malam. Beli Wayan mau bilang saya hadir. Oh, saya gitu. hadir. Dia udah Oke. kasih bocoran dia akan muncul di sini kan. Oh gitu. Nah, Padahal mau rahasia-rahasiaan. saya muridnya Beli Wayan udah lama, udah bertahun-tahun. Kalau Oke. ngelihat Beli Wayan kan kayaknya apa adanya ya. Tapi rahasianya nih, kata-kata beliau, apa adanya. Karena di situ apa-apa ada. Oh, Jadi kita sebagai orang tuh kalau dengerin Beli Wayan kayaknya teduh gitu kan. Habis berantem sama orang, ketemu Beli Wayan di Kuta, aduh, jadi nggak jadi berantem deh gitu. Saya ada pertanyaan nih Beli. Emang saya sekarang minumnya udah kopi pahit, enak-enak aja kan? Dan I want to say that when the student is ready, the teacher will come. I'm ready, man. Okay. Nah, saya mau bertanya tentang ini sebetulnya tentang yang new normal sekarang. Karena kan kita ngobrol kemarin mau bucok juga tentang new normal. Jadi kata Beli Wayan, apa yang jauh sekarang mendekat. Dan sebaliknya, apa yang dekat jadi jauh. Nah, apakah ini buku-buku Anda kan banyak membicarakan, banyak loh buku-buku Beli Wayan tuh ketika semesta berbicara, Tuhan segala agama, waduh bukunya udah banyak-banyak. Mind blowing semuanya. Nah, ketika COVID ini datang, mungkin bisa dikatakan semesta itu berbicara juga ya. Terus bagaimana kita harus menghadapi keadaan ini? Anda bilang kosong tapi berisi, ya. Makanya kehadiran corona itu harus diisi. Gimana? Jangan putus asa, jangan jumawa. Nah, I want to know how to handle this golden middle way, jalan tengah itu. Terima kasih. Wah, Bu Intan tuh kalau nanya tuh emang suka susah sih ya jawabannya tuh. Sorry Bu Intan, maaf. Oke, cukup ya Bu ya. Oke, aku mute dulu, maaf ya. Oke, thank you. Oke, silakan Pak Wayan untuk direspon. Begini, yang disebut jalan tengah itu tentu kalau kita mengukur sesuatu dan menentukan titik tengahnya, maka kita akan pasti ke ujung kiri dan ke ujung kanan. Mencoba melihat ke batas kiri, batas kanan. Nah, kita sudah tahu secara alami bahwa ketika corona ini datang, kita tahu bahwa dengan seketika kita akan menyebut sebagai bencana. Sudah pasti, kita sebut sebagai bencana. Dan kita sudah melihat dari batas kiri, betapa banyak bencana-bencana yang ditimbulkan, ada bencana kesehatan, bencana ekonomi, segala macam lah bencana-bencana itu. Dan tentu kita akan, kalau kita berdiam di sudut yang kiri, di batas akhir kiri, tentu kita akan terjebak di kegelapan. Nah, sekarang kalau kita mau beranjak ke sudut yang kanan, agar tahu ada berkah apa di situ, ya. Setelah kita berdiam di sana, lalu kita baru tahu tengah-tengahnya. Jadi tengah-tengah kita tahu kalau kita bisa mengambilnya. Seperti ku potong bulu sebatang, ku timbang sama ku ukur sama panjang gitu. Jadi baru kita ambil tengah-tengahnya. Nah, kita sudah semua lah, kita sudah terjebak dalam berita-berita buruk tentang corona. Itu memang menakutkan. Secara kita adalah makhluk hidup yang membutuhkan jalan untuk tetap bertahan hidup atau immortality, ya. Kita akan melihat ini sebagai bencana yang harus ditakuti. Tapi kemudian kita kehilangan fungsi utama kita, yaitu ketenangan untuk meningkatkan sistem imun kita. Karena begitu kita terjebak dalam berita-berita kegelapan, kita menjadi cemas, dan cemas malah menjatuhkan sistem imun kita. Nah, mari kita bergeser untuk melihat berkahnya. Berkah ke ujungnya, sampai ke ujung, sehingga dengan itu, kita menjadi waspada dan eling bahwa ada berkah di balik semua ini, sehingga dengan itu kita mulai sedikit tenang dan dengan mudah berjalan ke titik tengah. Oke, apa yang ada yang bisa kita lihat sebagai berkah? Ini kita semua sedang pernah dibikin rasa takut luar biasa oleh ramalan-ramalan Greenpeace bahwa polusi-polusi udara di seluruh dunia sedang
melubangi ozon sehingga cahaya matahari bisa masuk sedemikian rupa ke panasnya dan terjebak di dalam rumah kaca yang kita bangun ini. Kemudian itu akan melelehkan gunung-gunung salju, gunung-gunung es di kutub utara, kutub selatan. Dan permukaan air laut akan meningkat, menenggelamkan semuanya. Sehingga kalau terjadi guncangan, gempa bumi di tengah lautan, memudahkan tsunami, menghanyutkan kita semua. Bayangkan betapa dunia seakan-akan sudah mulai kiamat kalau itu terjadi. Nah, kemudian tentu saja kalau pemanasan global terjadi, sudah airnya banyak, kemudian panas banyak, kemudian samudra akan banyak menguap, kemudian hujan akan menjadi luar biasa dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Kehancuran bumi terjadi. Dan kita semua tentu berdoa supaya itu tidak segera terjadi. Bagaimana caranya menghentikan? Greenpeace sudah berusaha keras untuk apa? Ayo kita hentikan polusi, ternyata nggak mampu. Nah, karena kita terus mengejar mahkota di luar diri kita. Mengejar mahkota dalam bentuk harta, tahta, cinta, yang menyebabkan perekonomian terus bergulir, pabrik-pabrik terus mengejar produksi dikejar, sehingga polutan semakin banyak. Ya, mobil, motor semua keluar untuk kepentingan ojek online, semuanya keluar motor kan pembakaran minyak bumi. Kemudian kekacauan terjadi, orang berkelahi karena kebutuhan minyak bumi, berkelahi negara-negara berebutan minyak bumi, pertambangan dan sebagainya. Lalu sebagai ibu, apakah suka anak-anaknya berkelahi, menghancurkan dirinya sendiri? Nah, ibu akan bilang, oke, ibu bumi, bukan ibu tubuh ya, ibu bumi dulu. Ibu bumi akan oke, kamu diam. Selama ini kamu mengejar mahkota di luar diri. Sekarang ibu kembalikan kamu dan ibu kejar kamu supaya masuk ke dalam rumah dengan mahkota yang ibu ciptakan bernama corona. Bukan mahkota yang gede. Kecil, mahkota kelihatan kecil, ya. Nggak kelihatan. Dan kita langsung berdiam di dalam rumah, pabrik-pabrik tutup, jalanan-jalanan sepi. Sehingga kamu lihat nggak, nak? Lihat ketika langit membiru, kamu lihat nggak keindahan langit? Ketika Jakarta tidak lagi berkabut, kamu lihat nggak berapa malam begitu indah dengan bintang-bintang? Kamu lihat nggak Himalaya? Lihat nggak? Seperti itulah. Kemudian ibu yang ada di hutan bernapas lega, menghasilkan oksigen, menutup lubang-lubang ozon. Kalau begini ceritanya, ibu kan sedang mempersiapkan tempat hidup yang lebih indah lagi kepada bumi kita ini. Untuk di kedepannya. Nah, lalu ya tentu saja di beberapa negara kesehatan meningkat sehingga menyebabkan generasi tua juga lebih banyak. Sementara jiwa-jiwa tentu saja lebih membutuhkan tubuh-tubuh baru yang lebih muda, yang dia ingin terlahir kembali. Banyak jiwa-jiwa yang sudah berpengalaman itu ingin lahir kembali ke dalam tubuh yang baru. Tetapi mereka terjebak dalam tubuh tua yang masih sehat, tetapi tidak mampu bekerja selayaknya bekerja seperti mobil-mobil baru, kendaraan baru. Maka dihadirkanlah, dipercepatlah revolusi perpindahan tubuh ini dengan mengembalikan piramida kependudukan kembali menjadi orang-orang muda lebih bertahan daripada orang-orang tua dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk yang lain dari COVID ini. Kemudian kita mencari Tuhan di luar diri. Mencari Tuhan kebanyakan membangun tempat suci di luar diri. Sampai-sampai kita bertengkar gara-gara perbedaan tempat suci yang kita bangun sendiri. Lupa bahwa Tuhan sendiri membangun tempat-tempat suci yang berbeda bagi dirinya di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Tuhan sendiri. Nah, lalu karena Tuhan sendiri mengatakan, aku ada sedekat urap nadi lehermu. Tapi kamu memotong urap nadi leher tempat aku berdiam di dalamnya. Kebayang maksudnya? Iya. Nah, kenapa kamu memotong tempat urap nadi di leher di mana aku berdiam di dalamnya gitu misalnya? Kenapa tidak saling bekerja sama? Nah, akhirnya yang terjadi adalah ibu datang untuk mengingatkan kamu, temui aku di dalam, temui aku di dalam, temui aku di dalam. Nah, ketika kita sudah melihat, ini berkah pelajaran luar biasa dari ayah ibu alam semesta, bahwa ada berkah di balik semua ini, ya, bahwa kita terlalu banyak mengeksploitasi bumi, lupa memberi bumi kesempatan untuk istirahat, ya, lupa membuat kita terlalu banyak mengejar sesuatu di luar diri yang kita tinggalkan, sampai kita lupa mengumpulkan apa yang akan kita bawa nanti ketika kita pulang ke alam kematian nanti.
Nah, kemudian ancaman-ancaman kematian inilah membuat kita dipaksa oleh keadaan untuk berserah. Ya, tiba-tiba COVID ini membuat kita begitu gelisah semua negara. Padahal penyakit virus seperti ini lebih parah lagi ya. Ada SARS, ada MERS, tapi ada HIV dan sebagainya, ada malaria, ada demam berdarah yang juga berbahaya. Gitu. Bahwa sama HIV, malaria, ada yang demam berdarah, ada yang menjadi sembuh, ada yang menjadi tetap sehat, ada yang menjadi meninggal, sama. COVID juga demikian. Tapi kenapa heboh? Karena alam yang membuatnya heboh, bukan konspirasi siapa. Alam yang membuatnya heboh untuk mengingatkan kita. Rasa takut akan kematian membuat kita mencari tahu makna kehidupan. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan itu akan menjadi fatal bagi kita. Nah, kita dibawa untuk mengingat kembali. Karena apa? Karena seperti Buddha, kalau di Buddha, Siddhartha Buddha Gautama mengalami kenikmatan yang begitu bagus ketika masih menjadi pangeran, tapi begitu dia ketemu dengan orang tua, orang sakit, menderita, dan mati, di situ Pangeran Siddhartha mulai mencari tahu. Itu adalah sumber-sumber ketidakbahagiaan sesungguhnya. Lalu rasa takut akan kematian, rasa takut akan menderita, sakit, dan sebagainya, itulah yang dicari oleh Buddha, jalan keluarnya. Dan ketemulah disebut jalan tengah. Jadi beliau sudah pernah bahagia sebagai putra raja, lalu pernah menderita sebagai rakyat biasa. Dari ujung kebahagiaan dan ujung penderitaan, beliau menemukan jalan tengah. Nah, COVID ini hadir untuk menyajikan kita jalan tengah agar kita renungkan. Nah, dulu kita menikmati kehidupan, sekarang kita menikmati ancaman akan kematian yang tidak pernah tahu akan berkunjung atau tidak kepada kita, untuk kita bawa ke titik jalan tengah kita. Nah, itu kita sudah dengan itu kita lihat, oh ini ada berkah, ada berkah, ada berkah. Begitu kita tidak menolak bahwa ini adalah sesuatu yang memang dikirim alam semesta, yang kita butuhkan sekarang adalah setelah kita menerima the fact, the reality, bahwa ini adalah kenyataan, maka kita sudah masuk ke fase kelima dari apa yang biasa kita alami. Yang biasanya dulu denial, oh tidak ada apa-apa, ini konspirasi, tidak ada apa-apa. Kemudian kita mulai anger, marah-marah, marah pada pemerintah, marah kepada segala sesuatu. Kemudian kita mencoba bargaining, tawar-menawar dengan Tuhan, ya Tuhan tolong selamatkan, dan sebagainya. Tetapi ternyata doa-doa kita tidak pernah bisa tercapai. Mau agama apapun, doa-doanya ternyata tidak pernah tercapai sesuai keinginan. Ya, mau yang beragama, mau yang tidak beragama, yang ateis maupun yang teis, semua negara mengalami kondisi yang sama. Yaitu sedang mengingatkan kepada kita apa? Bahwa semua kembali kepada kita. Tuhan sudah memberikan kita kecerdasan untuk kita gunakan di dalam diri kita. Gunakan. Nah, kemudian dengan itulah kita diajak merenung supaya kita bisa melihat apa sih yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mulailah kita sebagian masuk ke fase depresi, berdiam di rumah dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke fase acceptance, penerimaan, bahwa inilah realita. Banyak realita, bahwa COVID itu berbahaya, iya. Bahwa COVID itu hampir 80% laporan terakhir hanya menimbulkan orang tanpa gejala, iya. Tapi faktanya ada yang fatal, ada yang sembuh, ada yang tidak bergejala. Itu fakta. Kemudian faktanya bahwa ini menyebar dengan cepat, itu juga fakta. Segala fakta-fakta ini kemudian membuat kita berada di tengah-tengah. Ya, fakta bahwa keadaan ini membuat ekonomi kita gelisah. Ya, semua keluarga gelisah dalam ekonomi. Tetapi kita dipaksa untuk memilih kesehatan apa ekonomi. Karena kalau kita memilih ekonomi dan kita bekerja untuk hidup, tetapi kita mati karena sakit, tidak ada gunanya. Atau kalau kita mengejar supaya kita tetap sehat dan diam di rumah, faktanya kita mati kelaparan. Mau pilih yang mana? Nah, kita sedang diajarkan untuk memilih dengan cara yang tepat di tengah-tengah. Bagaimana caranya kita tetap memiliki pendapatan secara ekonomi, tapi tetap terjaga secara kesehatan. Inilah jalan tengah itu. Jadi, inilah nanti yang memasuki new normal. Kita menggunakan segala potensi kecerdasan kita. Saya minum sebentar, Mas. Ya, silakan Pak. Ini luar biasa banget nih. Iya, Pak. Silakan. Nah, kita akhirnya saya lanjut lagi. Kita akhirnya dipaksa untuk memilih jalan tengah. Jalan tengah antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan kesehatan. Ya, inilah cara kita untuk masuk ke new normal. New baru, nor tidak, mal itu buruk. Jadi sesuatu yang tidak lagi
kita lihat sebagai sesuatu yang buruk di masa depan ini. Jadi fokus kepada ekonomi tidak, karena itu juga ada baik ada buruknya, semuanya ada baiknya. Jadi kita tidak terjebak untuk melihat kalau ekonomi saja buruk, ini saja buruk, tidak. Kita melihat dua-duanya. Maka COVID-19, bukan COVID ya, kita bilang COVID aja. Sehingga dengan kata COVID-19, ya, COVID-19 kita bilang, kita ubah istilahnya, COVID itu coba, fit itu visi, ya cara pandang kita, D itu diubah, 19 itu nanti. Jadi COVID-19, coba visinya diubah nanti, supaya kita bisa masuk ke new normal. Jadi dengan pandangan yang baru kita bisa melihat bahwa semuanya harus dilihat, tidak ada yang buruk, ya. Ya, dengan supaya tidak ada yang buruk, maka kita bisa berada di tengah-tengah, tetap melakukan kegiatan ekonomi, tapi tetap menjaga kesehatan kita, ya. Eling, waspada. Nah, itulah jalan tengah yang sedang dipaksakan harus kita jalan. Seperti itu kira-kira. Luar biasa. Cukup ya. Ini Bu Intan pasti puas banget sama jawabannya ya. Nanti kalau belum japri. Kalau belum, nah kalau sampai belum puas sih, wah udah aja. Nanti nanya lagi. Bu Intan, thank you ya. Pertanyaannya keren banget. Oke, Pak Wayan, ini ada beberapa pertanyaan yang similar. Ini pertanyaannya mirip-mirip semuanya, jadi aku rangkum aja pakai kata-kata yang sama gitu ya, karena ini mirip-mirip pertanyaannya. Gini pertanyaannya. Bagaimana cara menyadari kalau ego yang memegang kendali atau yang memegang kendali itu adalah sadar kita gitu. Jadi gimana sih membedakan antara bimbingan ego, pikir sadar yang penuh cahaya? Apa sih bedanya gitu loh, Pak? Oke. Gini, mekanisme pembelaan ego itu, ya. Pertama kita jangan membenci ego ya. Bedakan selfish dengan ego. Kalau selfish mementingkan diri sendiri. Kalau ego itu adalah mekanisme pembelaan ego. Pembelaan. Jadi dia seperti sistem imunitas di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita menjaga keutuhan dirinya agar tidak tersakiti, tentu dengan sebuah reaksi-reaksi. Jadi kalau ada kuman yang masuk melalui hidung, maka sistem imun akan bereaksi dengan bersin. Ya, bersin itu bagus, asal jangan bersin-bersin. Oke, asal jangan bersin-bersin. Kalau misalnya dia setelah bersin dia tetap ada yang masuk ke dalam saluran napas yang lebih bawah lagi, maka kita batuk. Batuk itu bagus asal jangan batuk-batuk. Batuk-batuk. Ya. Begitu misalnya kumannya masuk ke dalam saluran cerna gitu misalnya, kita muntah. Ya, muntah. Muntah bagus asal jangan muntah-muntah. Ketika misalnya dia masuk ke dalam saluran cerna kita yang paling bawah, kita keluarkan melalui buang air besar. Ya. Tetapi jangan sampai buang-buang air besar. Jadi mencret ya. Jadi intinya berlebihan. Nah, semuanya bagus asal jangan berlebihan. Demam pun itu sebuah reaksi untuk Untuk meningkatkan fungsi sistem imunitas kita sehingga dengan suasana yang tidak bagus itu di dalam, maka sel-sel kuman itu tidak akan mampu bertahan hidup lama di dalam tubuh kita. Karena dengan kondisi kita 37 derajat saja, ya dibandingkan matahari, sesungguhnya kita sudah panas luar biasa. Dengan tubuh seukuran ini, 37 derajat Celcius itu sudah luar biasa panasnya dibandingkan panas matahari dengan yang besarnya sekian. Nah, bayangkan kalau sudah mulai 38, 39, 40. Jadi, iya, sel-sel tubuh akan membunuh kuman-kuman itu. Selain dengan sistem sistem imun yang ada. Nah, jadi itu fungsi imunitas kita. Nah, ego itu berfungsi sama. Dia tidak ingin membuat kita tidak nyaman di dalam. Sehingga begitu ada virus-virus akal budi, ya, virus-virus akal budi yang menyakiti lewat kata-kata, yang menyakiti lewat ekspresi wajah orang lain, maka muncullah reaksi imunitas batin kita yang bernama ego, sehingga kita bisa marah mungkin atau sedih, ya. Asal jangan berlebihan. Okay. Marah boleh, asal jangan marah-marah. Seperti bersin boleh, jangan bersin-bersin. Ya, marah boleh, jangan marah-marah. Nah, kemudian ketika itu keluar, tentu kalau kita bersin, tentu ada aturan-aturan bersin. Jangan bersin sembarangan. Ya. Jangan mengumbar bersin kita, mengumbar batuk kita, mengumbar buang air besar kita sembarangan.
Ya sama dengan itu. Begitu ego kita mau bereaksi marah, boleh. Asal jangan satu marah-marah kemudian melepaskannya sembarangan. Melepaskannya di medsos yang kita tidak pernah tahu siapa yang kita mau marahin itu di medsos. Padahal kita marahnya di rumah, kita lepaskan di medsos. Itu sama dengan orang yang buang air besar sembarangan tercecer di jalan-jalanan. Ya, seperti itu. Bayangkan. Jadi kalau kita sedih, mau nggak kita sedih lalu menangis di jalanan sehingga semua orang kemudian melihat, wah, ngapain orang itu menangis? Mau kan? Nggak kan? Jadi kalau begitu ngapain kita harus membuang kesedihan kita di jalanan dalam bentuk media sosial? Jadi, ya, tapi bahwa itu perlu dikeluarkan, perlu. Itu adalah reaksi respon ego kita. Nah, ciri-ciri respon ego kita adalah antipati. Antipati. Karena dia selalu memiliki kontroversi atau kontra versus. Jadi ada lawan, ya. Ada lawan. Ketika orang membuat dia sedih dan dia merasa itu sesuatu yang perlu dilawan, seperti tadi itu ada yang menusuk anak kita lalu perlu merasa melawan, maka muncullah reaksi berupa marah-marah. Tapi begitu kita menerima, kita bilang terima kasih dan bayar dan bilang kapan lagi dok saya ke sini. Nah, itu ya. Jadi bedanya adalah ketika begitu kita merasa tersakiti, begitu kita merasa itu kontra, ya sesuatu yang tidak kita inginkan. Kontra itu kan penolakan, bukan pro. Kalau pro itu menerima. Begitu kita kontra dengan apa yang datang, maka tubuh kita akan merespon dalam bentuk mekanisme pembelaan ego karena dia antipati. Nah, ciri-ciri antipati itu adalah begitu kita mau sadar itu, rasakan apa yang terasa di perasaan kita ketika kita menerima sesuatu. Ya, ketika ada rasa yang tidak nyaman melihat sesuatu, berarti ini ego kita akan bersiap-siap untuk melakukan reaksi. Tapi begitu kita nyaman-nyaman saja, saya pernah dicaci maki sama orang-orang, pernah dicaci maki duduk di jalanan sampai keponakan saya marah-marah dan pergi meninggalkan ruang ngobrolan itu, dia marah-marah. Besoknya dia tanya sama saya, Pak Yan itu kemarin dicaci maki, kenapa Pak Yan diam? Terus saya bilang, saya sampai marah, dia bilang. Terus saya pulang, takut saya terpancing di situ. Saya bilang begitu. Tapi Pak Yan kenapa diam, tidak marah, tidak melawan? Saya bilang, dia itu sedang buang-buang sakit. Dia sedang membuang kemarahan. Dia saja membuang, kenapa saya memungut? Gitu. Keren. Dia aja membuang ya, kenapa ke saya? Dia aja buang kalau kita mungut. Kapan dia buang nasihat, itu saya akan pungut kalau ya. Kecuali kalau dia membuang sesuatu walaupun kotor, tapi saya bisa menggunakannya menjadi pupuk. Atau saya adalah seorang analis, ya, yang analis itu kan kalau dikirimin kotoran kan senang. Ini pendapatan ini, analis lab ya. Nah, jadi kalau kita dikirimin, ya seperti dokter itu kan menerima keluhan. Yang pertama ditanya dokter adalah keluhannya apa, Bu? Ya, kenapa kita mau menerima keluhan orang? Karena kita dibayar. Ya, tapi kalau orang mengeluh sudah tidak dibayar, dia mengeluh marah-marah di Facebook, ya sudah biarkan saja. Gitu. Dipungut lagi ya, kotorannya dipungut lagi, sudah nggak dapat bayaran, dipungut pula. Wah, benar Pak, keren. Keren. Oke, Pak. Itu reaksi. Itu keren, Pak. Keren. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi private, jadi saya nggak, ya maksudnya ini langsung lainnya masuk ke saya gitu. Pertanyaannya begini. Saya sangat tertarik dengan penjelasan dan ilmu Pak Wayan. Tapi saya agak kurang jelas dengan statement jangan terlalu lama menyelam ke dasar, mengistirahatkan diri, mencari kesadaran diri. Pertanyaan saya kalau dalam kehidupan sehari-hari perilaku seperti apa yang didefinisikan sebagai menyelam terlalu dalam dan terlalu lama yang tidak diperbolehkan karena bisa kekurangan oksigen perumpamaannya. Apakah juga orang yang terlalu banyak hanya berdoa saja, tetapi tidak melakukan action berarti atau melakukan hal-hal positif yang bermanfaat buat sesama dan hanya fokus ibadah untuk dirinya saja? Wah, keren pertanyaannya, Pak. Gimana kira-kira? Saya membuka rahasia doa kalau begitu ya. Membuka rahasia doa. Jadi begini, rahasia kekuatan manusia, ya sama dengan begini ya. Kalau burung elang dengan ketajaman matanya, dia punya macam-macam ya. Mata burung elang tajam dan dia bisa menangkap gerakan yang sekecil apapun di kejauhan ketika melihat mangsa. Dua, cakarnya tajam, ya untuk mencengkram. Paruhnya tajam. Jadi dia membutuhkan tiga ketajaman. Satu, ketajaman mata, ya ketajaman cakar, mencengkram, ketajaman paruh untuk merobek-robek mangsanya. Ya, gitu. Jadi ada tiga yang digunakan itu.
Nah, manusia ketika menginginkan sesuatu, menangkap sesuatu, juga menggunakan kekuatan-kekuatan yang disebut sebagai kekuatan metafisik dalam dirinya, yaitu kekuatan pikiran. Ya, kekuatan pikirannya ini bekerja sama. Kekuatan jiwa, kekuatan tubuh, kekuatan pikiran sadar. Jadi, ketika dia menggunakan ketiga potensi ini, jadi pikiran sadar itu bisa menginginkan apapun di masa depannya. Ya, cara terbaik menggunakan pikiran sadar adalah mengimajinasikan, ya, berdoa. Doa itu kan hanya sebuah ucapan. Doa kepada siapa? Begitu orang berdoa, pikiran sadar mengkoneksikan dirinya dengan pikiran atas sadar dan pikiran bawah sadar untuk menyampaikan maksud terhadap apa yang dia inginkan di masa depan. Itu baru menyampaikan maksud, baru keinginan, baru satu ketajaman. Nah, bayangkan kalau kita bisa saya ingin punya rumah di sebuah lahan kosong, lalu kita imajinasikan rumah itu seperti ini. Tapi kemudian kita tidak mengumpulkan uang untuk mengumpulkan uang untuk membangun rumah, mungkin nggak rumah itu terbangun. Atau kemudian kita tidak menghubungi orang-orang yang bisa membangun, tapi hanya membayangkan, ya Tuhan, bikinkan aku rumah di sini. Lalu kita bayangkan rumah ini, tiba-tiba akan kun fayakun itu terjadi, nggak? Tidak mungkin. Tentu ada usaha. Makanya selalu diajarkan dengan sederhana, usaha dan doa, ikhtiar. Nah, tugas kita adalah membentangkan panah sedemikian rupa, membidik sedemikian rupa, ya, dengan kaki yang kuat, kuda-kuda yang kuat. Setelah sasaran terbidik sedemikian rupa, baru kita lepaskan, ya, dan kita sudah yakin kita lepaskan. Lalu terserahlah kepada alam, terserah kepada angin, terserah kepada cuaca, terserah kepada apapun membawa panah kita menuju sasarannya. Nah, doa itu seperti kita sedang membentangkan panah dengan kekuatan pikiran sadar kita menginginkan apa. Oke. Ya, tetapi kemudian kita membutuhkan, doa adalah usaha pikiran. Ya, tindakan adalah doa dalam kata-kata adalah doa dalam ucapan. Tindakan adalah doa dalam perilaku. Jadi semua adalah doa. Ya. Jadi ketika kita ingin selaras dalam doa, maka apa yang kita pikirkan adalah doa, apa yang kita ucapkan adalah doa, apa yang kita lakukan adalah doa. Nah, makanya ada keselarasan antara pikiran, kata, dan ucapan. Karena itu nggak selaras. Bayangkan kalau begini, ya, ibu di batin bawah sadar kita itu ibu. Kita bilang sama ibu kita, lewat doa kita bilang, Bu, tolong belikinkan saya nasi goreng. Nah, ini bahan-bahannya, Bu. Saya sudah bawakan mangga, mangga, saya bawakan pepaya, saya bawakan nanas, saya bawakan terasi. Jadinya apa? Nasi goreng apa enggak? Tidak mungkin. Ibu, bikinkan saya capcay. Ini saya bawakan beras, saya bawakan jagung, saya bawakan, kira-kira jadi mie kuah enggak? Atau jadi jadi capcay enggak? Kita harus memberikan apa yang kita inginkan, lalu bahan-bahannya sama. Jadi ketika dalam doa kita menginginkan kebahagiaan, ya Tuhan, berikanlah aku kebahagiaan dalam hidup ini. Lalu dalam ucapan, tindakan kita memberikan kemarahan, kesedihan. Kira-kira dapat kebahagiaan. Sesederhana itu. Makanya kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan kalau kita tidak memberikan bahan-bahan yang sesuai. Iya, sama. Kalau kita berikan arsitek sudah kita berikan gambar, lalu kemudian dia minta bahan-bahannya apa, kita tidak bisa memberikan dia uang, kita tidak bisa memberikan bahan-bahan, lalu dari bahan apa dia menciptakan itu? Karena kalau dengan mudah misalnya Tuhan mendengar apa yang kita omongkan langsung menjadi kenyataan. Bayangkan kalau misalnya kita kaget di tengah jalan kejatuhan cicak, lalu kita bilang, wah mati aku. Apa yang terjadi? Mati kita kalau begitu. Jadi tidak serta-merta apa yang kita ucapkan satu kali, dua kali akan menjadi kenyataan. Makanya ditanyakanlah kesungguhan, kekusyukan itu, kekusyukan itu kan ada syarat-syarat bahwa kita sedang sungguh-sungguh dalam doa kita.
Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan. Ini Pak pertanyaannya masih banyak, cuman di sana udah jam 22 pasti ya berarti ya. Enggak, saya nggak tahu. Soalnya kalau saya lagi ngisi acara, saya lupa waktu. Oke. Oke, Pak Wayan. Banyak sekali yang masih pengen saya tanya juga gitu, kita diskusikan. Ya. Jadi saya rasa Bapak perlu untuk hadir lagi ke sini, Pak. Setuju nggak semuanya ya, Pak Wayan, kita hadir lagi ke sini ya. Mudah-mudahan ada waktunya lagi. Setuju? Oh, tuh teman-teman semua pada setuju. Oke, Pak Wayan, indah sekali malam ini. Terima kasih. Bahagia sekali, Pak. Luar biasa. Openingnya yang sangat dahsyat, kontennya yang sangat mind blowing, dan tiba saatnya mungkin Pak Wayan memberikan final statement, Pak, untuk episode 80 ini. 80 ini. Silakan, Pak Wayan. 38. Oh, yang ke-80. Iya, episode yang ke-80. Apa final statement dari apa yang kita bahas sekarang? Silakan. Saya tidak akan memberikan final statement dari pikiran saya. Tapi izinkan sesuatu yang lain mengalir kepada kita semua. Nah, jadi tutup mata sehingga tidak melihat siapa yang bicara, tapi mendengar apa yang dikatakan. Oke, hening sejenak semua. Kita masuki perjumpaan pikiran kita dengan Sang Pemilik Semesta yang hadir dalam diri kita masing-masing sebagai jiwa. Diciptakan kehidupan ini dengan langit dan bumi, dengan kiri dan kanan, dengan atas dan bawah, dengan gelap dan terang, dengan siang dan malam, dengan hidup dan mati, dengan duka dan derita, dengan senang dan kebahagiaan. Di mana kau akan sembunyi, anakku? Di mana kau akan sembunyi? Karena di setiap siang akan ada gelap yang bersembunyi di goa-goa. Karena pada setiap malam akan ada terang yang bersembunyi di langit dalam bentuk bintang-bintang. Takkan ada yang bisa kau hindari di antara kedua itu. Tak ada. Mencoba menghindari satu dari segala dualitas itu hanya akan menempatkanmu terpojok dalam penderitaan. Terimalah. Karena aku menciptakan keduanya untuk kau terima apa adanya sebagai bagian dari diri semestamu yang tak terbatas. Kesempurnaan. Itulah kesempurnaan. Segala dualitas itulah kesempurnaan dari segala ciptaan ini. Akan ada yang diam, akan ada yang bergerak. Akan ada yang ada dan akan ada yang tiada. Tetapi ketika kau hanya menolak tanpa pernah menerima, maka kau akan terjebak hanya dalam penolakan dan penderitaan. Tapi ketika kau pernah menolak, lalu pernah menerima, kau akan mengerti rasanya kapan saat menolak, kapan saat menerima. Karena ada saat kau harus menerima, ada saat kau harus menolak. Ada saat kau harus menolak, ada saat kau harus menerima. Berada di titik tengah di antara kedualitas itu. Itulah sesungguhnya kehadiranmu di dalam tubuh ini, di dalam kehidupan ini. Sebagaimana sang dalang selalu berdiam di tengah-tengah, di antara wayang-wayang yang ada di sisi kiri dan kanan yang sedang dia mainkan. Sebab cahaya itu berdiam di tengah-tengah, tidak jauh dari ruang tengah sang dalang itu sendiri. Beradalah di tengah-tengah. Karena dengan itulah kau akan mengerti betapa indah kehidupan ini untuk dijalani dalam segala dualitasnya. Semoga pesan terakhir ini membuatmu bisa mengerti bahwa engkau sendiri adalah kesempurnaan yang kuciptakan dalam kehidupan ini. Karena engkau memiliki tubuh sisi kiri dan sisi kanan. Karena engkau memiliki keburukan, memiliki kebaikan, memiliki sisi terang dan sisi gelap. Karena dengan itulah aku sedang mengisi kehidupan ini dengan permainan sisi gelap dan sisi terang dalam kehidupan. Nikmati permainan ini, jiwai kehidupan ini, ekspresikan segalanya agar aku bisa menikmati sebagai penonton di dalam dirimu. Tapi jangan terjebak, jangan terjebak. Karena jika kau terjebak hanya sebagai penonton, lalu siapa yang akan bermain sebagai jiwa-jiwa yang mengisi kehidupan ini? Bermainlah, jiwailah dengan penuh ekspresimu. Lalu istirahatlah sejenak
untuk menonton permainan yang telah kamu rekam dalam kehidupan ini. Dengan itu kau akan mengerti hal-hal apa yang harus engkau serap sebagai pelajaran rasa dan pelajaran kehidupan di dalamnya. Selamat menjalani kehidupan yang penuh dualitas ini, anak-anak semestaku yang tak terbatas. Selamat menjalaninya. Terima kasih, Mas Abu Marwah. Terima kasih, Pak Wayan. Terima kasih. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Boleh sekali lagi kita bersyukur ya sama Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Sebelum kita tutup,